Barabai adalah ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Terletak 165 km di utara Banjarmasin. Sebelum Perang Dunia Kedua, kota Barabai pernah dijuluki oleh orang Belanda sebagai Bandung Pan Borneo. Hal ini dikarenakan udara yang sejuk dan rasa ketenangan yang dipantulkan oleh kota ini. Yang dimaksudkan adalah menonjolnya kebersihan, kesejukan, dan tata kotanya ketika itu. Lorong-lorong di pusat kota diteduhi oleh deretan pohon-pohon mahuni. Orang Barabai menyebutnya pohon kenari yang rindang. Menurut penduduk, pohon-pohon itu dulu ditanam oleh Tuan Paul, seorang keturunan Jerman yang bekerja pada pemerintahan Hindia Belanda sebagai kepala VNW, singkatan dari Verkeer en Waterstaat, yang mengurusi bidang transportasi dan pekerjaan umum, semacam dinas pekerjaan umum sekarang. Tuan Paulah yang telaten merawat pohon-pohon mahuni dan menata kota dengan gaya dan selera orang Eropa. Ketika Hitler menyerang Nederland, tak hanya lagi Tuan Paul ditawan Belanda, majikannya. Entah bagaimana nasibnya kemudian, yang jelas namanya masih dikenang oleh orang Barabai, terutama jika sedang berjalan di bawah pepohonan rindang di pusat kota Barabai. Tapi pernah ada tangan latah membabat pohon-pohon pelindung di beberapa lorong. Konon seorang bupati yang berambisi ingin membuat pelebaran jalan dan sekaligus jalur kembar seperti yang dilihatnya di Banjarmasin, menyikat bersih pohon-pohon mahuni peninggalan Tuan Paul di sebagian jalan Dharma dan Garuda. Jelasnya di pusat pasar sekarang. Untunglah, karena langka biaya selanjutnya, pembabatan pohon mahuni berhenti sampai di situ saja. Foto-foto ini diambil antara tahun 1875 sampai dengan 1940. Bersumber dari majalah Tempo tertanggal 11 Juli 1977. Bersumber dari website Gordon 313 Yolosite dan foto-foto dari Wawan Petran. Dari foto ini terlihat beberapa jukung tambangan tengah diparkir di pinggir sungai. Sebuah jembatan terlihat melintasi sungai. Di seberang sungai terlihat sebuah bangunan agak besar. Itu adalah Masjid Sulaha. Lokasi parkir jukung ini sekarang adalah Toko 7. Saat itu belum dibangun. Sedangkan Toko 7 sendiri selesai dibangun tahun 1930. Inilah Masjid Sulaha tempo dulu, masjid dengan gaya arsitektur Banjar, Jawa atau Demak, yang dihiasi dengan ornamen-ornamen tradisional khas Banjar, dengan bubungan atap bertingkat 3 yang mengandung makna. Tingkat pertama mengandung makna syariat, tingkat kedua mengandung makna tarekat, tingkat ketiga mengandung makna hakikat. Dalam perkembangannya, Masjid Sulaha beberapa mengalami perombakan total. Masjid Sulaha sedang dalam proses penyelesaian perombakan. Terlihat di gambar diperkirakan di tahun 1920-an ke atas. Masjid Sulaha, jembatan dan pasar ikan. Sementara Toko 7 belum dibangun. Gambar ini diambil mengarah ke seberang sungai. Untuk memperkuat dugaan tersebut, coba kita perhatikan dua foto bangunan, terutama pada bentuk atapnya. Bangunan ini adalah pasar ikan atau fish market. Pasar ini berdampingan dengan pemotongan hewan yang letaknya berseberangan dengan Masjid Sulaha. Lokasi ini sekarang menjadi hutan kota. Rumah pemotongan hewan yang terutama berkaki 4 seperti kambing, sapi, dan kerbau. Terlihat di kejauhan pasar jembatan Masjid Sulaha. Bangunan ini adalah bangunan kantor pos atau pos kantor. Coba kita perhatikan orang-orang yang beraktivitas di pasar ini. Hampir semua mereka berpakaian muslim, yang pria berpeci dan yang wanita berkerudung, baik orang tua maupun anak-anak. Ini menunjukkan bahwa mereka amat menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam.
Inilah suasana pasar Barabai pada hari Sabtu atau hari pasar. Lokasi ini adalah Toko 7. Terlihat pohon-pohon mahuni, muda, tanaman Situan Paul. Bangunan ini adalah bangunan yang bernama Bioskop Juliana Barabai, Juliana Theater T Barabai. Inilah suasana pusat kota Barabai di atas tahun 1930-an. Foto ini diambil dari sebuah hotel yang sudah kemerdekaan bernama Hotel Merdeka. Adapun keterangan dari gambar tersebut, satu adalah Jalan Pasar 2. Kawasan ini dikenal dengan pacinannya kota Barabai karena kebanyakan yang mendiami kawasan ini adalah orang-orang Cina. 2. Pasar kain atau los kain. 3. Gudang penyimpanan karet milik pemerintah Hindia Belanda. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi kota Barabai pada waktu itu, maka di tempat ini di kemudian hari oleh pemerintah Belanda dibangun sebuah pertokoan yang megah yang menjadi ikonnya kota Barabai. Orang Barabai menyebutnya Toko Batu. Inilah foto Toko Batu. Sayang, Toko Batu yang malang, Toko Batu dalam kenangan. Pada tahun 1998 terjadi kebakaran besar di pasar Barabai yang menghanguskan hampir seluruh pertokoan. Namun Toko Batu tetap berdiri kokoh. Tapi sayang dalam pembangunan kembali pasar Barabai, Toko Batu ikut dirobohkan. Padahal ini adalah proyek mercusuar pemerintah Belanda. Sayang, sungguh sayang, nasi sudah menjadi bubur, orang mati dalam kuburan. Tempat ini sekarang berdiri pusat perbelanjaan Murakata. 4. Terminal kota Barabai hingga tahun 1960-an kemudian dipindahkan ke tempat yang sekarang yang bernama Pujasera. 5. Toko 7 dinamakan demikian karena jumlah atapnya yang berjejer 7, sementara jumlah tokonya ada 15 buah. Dan di tawing layar segitiga atap tengahnya ada tulisan Toko 7 Anno 1930, yang sekarang tulisan tersebut ditutup dengan seng karena papannya sudah lapuk. 6. Jalan menuju Jembatan Sulaha. 7. Sekarang di tempat ini berdiri bundaran kota. 8. Tempat pengisian bahan bakar di zaman Belanda atau disingkat dengan BPM, semacam SPBU milik Pertamina, adalah perusahaan minyak Belanda anak dari perusahaan Royal Dutch Shell. BPM didirikan tanggal 26 Februari 1907 di Den Haag, Belanda. Inilah foto dari pom bensin atau BPM, tempat pengisian bahan bakar minyak di depan Bioskop Juliana Theater. Cara kerja alat ini sangat sederhana, yaitu minyak dipompa ke dalam tabung kaca yang berada di atas. Di tabung kaca tersebut ada tulisan deretan angka petunjuk banyaknya minyak dalam satuan liter. Baru kemudian dimasukkan ke dalam tangki kendaraan. Inilah komplek kediaman penguasa tertinggi pemerintah Hindia Belanda di Barabai. Sekarang tempat ini menjadi rumah kediaman Bupati Barabai. Foto ini menunjukkan adanya salah satu transportasi umum antar kota, taksi Banjarmasin, Rantau, Kandangan, Barabai. Dan foto ini menunjukkan bahwa di Barabai juga ada restoran, tempat orang-orang Eropa berpesta pora, berdiri di tengah kota. Adapun komplek ini adalah komplek penjara, orang dahulu menyebutnya Sapir. Di lokasi ini sekarang berdiri ke komplek gedung Murakata. Sedangkan bangunan ini adalah gudang tempat penyimpanan mobil dan alat pemadam kebakaran. Gudang ini lokasinya berdampingan dengan komplek penjara. Sekarang di lokasi ini berdiri gedung perpustakaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Inilah alat pemadam kebakaran di zaman Hindia Belanda. Kalau terjadi kebakaran, alat ini akan ditarik dengan mobil menuju lokasi kebakaran. Inilah wajah lapangan di Warna Tebu dulu. Terlihat sebuah gazebo, orang Belanda dahulu menyebutnya kupal. Diambil dari bahasa Belanda kupel, yang artinya kubah berbentuk segi enam dan tidak mempunyai dinding. Di zaman Belanda, kupal ini berfungsi sebagai tempat bermain musik. Hal ini berpengaruh hingga awal tahun 1970-an. Dahulu apabila ada pertandingan resmi sepak bola,
Para musisi disiapkan di atas kupal. Tatkala terjadi gol, maka para musisi akan melantunkan lagu Halo-Halo Bandung dalam bentuk instrumen. Pada tahun 1970-an, kupal ini dirobohkan, kemudian dibuat air mancur, dan di lokasi ini pula kemudian dibangun gedung musabakah yang sekarang beralih fungsi menjadi salah satu kantor milik pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu bangunan kantor KP2T Hulu Sungai Tengah. Inilah foto usai mengadakan pertunjukan musik. Para musisi Belanda berfoto bersama di atas kupal. Terminal kota di samping bioskop Juliana Theater. Sekarang tempat ini menjadi taman bermain. Ini adalah bangunan sekolah rakyat. Dan ini adalah sebuah bangunan sekolah pribumi di Barabai. Ini adalah bangunan rumah sakit Barabai, Hospital T Barabai. Di tempat ini sekarang berdiri kantor KPN Barabai. Ini adalah komunitas orang Jawa yang didatangkan oleh Belanda untuk dipekerjakan di sektor perkebunan dan sektor lainnya. Mereka didatangkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Kuat dugaan lokasi ini sekarang adalah Kampung Jawa Barabai, yang lokasinya berhadapan dengan kantor Polres Hulu Sungai Tengah. Ini adalah prosesi pengambilan sumpah jabatan. Seorang penduduk sipil Barabai sedang bersumpah di depan asisten presiden untuk setia kepada pemerintah Belanda. Tahun 1875. Ini adalah foto yang diambil yang menggambarkan sedang mengerjakan perbaikan jalan hulu sungai. Lokasi ini di Pajukungan, Barabai. Seorang pengawas atau mandor Belanda sedang mengawasi pekerjaan. Di foto ini adalah Wirayang di zaman kolonial Belanda, diambil dari mengarah ke jembatan Pasar. Tugu ini adalah tugu peringatan yang menyatakan bahwa Onderapdeling Belanda dan sekitarnya berada di bawah kendali pemerintah Hindia Belanda. Gapura ini untuk memperingati hari ulang tahun Ratu Belanda yang ke-47 yang bernama Ratu Wilhelmina, yang nama lengkapnya Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje Nassau. Dia lahir pada tanggal 31 Agustus 1880 dan meninggal pada tanggal 28 November 1962 dalam usia 82 tahun. Inilah potret Ratu Wilhelmina tahun 1909. Pada tanggal 23 November 1890, setelah ayahnya Raja William ketiga wafat, Wilhelmina diangkat menjadi ratu dalam usia 10 tahun dan memimpin Belanda selama 57 tahun 286 hari. Hingga pada tanggal 14 September 1948, Wilhelmina menyerahkan tampuk kekuasaan kepada anaknya Ratu Juliana. Pintu gerbang ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ratu Belanda yang ke-47 yang bertuliskan Lang Leve de Koningin, yang berarti semoga Ratu panjang umur. Inilah suasana pawai akbar dalam rangka memeriahkan HUT Ratu Wilhelmina yang ke-47 pada tahun 1927. Pelepasan peserta pawai akbar oleh pemerintah Hindia Belanda. Pameran pembangunan dalam rangka memeriahkan HUT Ratu Wilhelmina yang ke-47 pada tahun 1927. Komplek pekuburan Belanda Kerkop. Sekarang lokasi ini menjadi taman air mancur. Di sekitar lokasi ini juga pernah dijadikan terminal bus antar kota hingga tahun 1970-an. Inilah salah satu kuburan petinggi Belanda. Demikian informasi mengenai Barabai Tempo dulu, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Said Gordon 313 Yolan Saidcom yang telah mengupload gambar-gambar ini, dan semoga ini bisa menjadi informasi dan sejarah yang berharga yang patut diteladani dan diingat oleh para generasi muda kita, baik sekarang ataupun yang akan datang.